Pak, saya mau lihat. 10 miliar untuk stunting. Cek. Perjalanan dinas 3 miliar. Rapat-rapat 3 miliar. Penguatan, pengembangan apa-apa, bla bla bla. 2 miliar. Yang benar-benar untuk beli telur itu enggak ada 2 miliar. Ya, kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini? Ini yang harus dirubah semuanya. Kalau 10 miliar itu anggarannya, mestinya yang untuk lain-lainnya tuh 2 miliar. Yang 8 miliar itu ya untuk langsung telur, ikan, daging, sayur, berikan ke yang stunting. Konkretnya kira-kira seperti itu. Pengembangan UMKM, ini ada di APBD, nggak usah saya sebutkan di kabupaten mana. Pengembangan UMKM, total anggaran 2,5 miliar. $2,5 miliar untuk pengembangan usaha mikro, usaha kecil. 2,5 miliar. 1,9 itu untuk honor dan perjalanan dinas. Ke situ-situ terus sudah. Itu nanti sisanya yang 0,6 miliar, yang 600 juta, itu nanti juga masih muter-muter aja. Pemberdayaan, pengembangan, istilah-istilah yang absurd. Tidak konkret, langsung aja lah. Itu untuk modal kerja, untuk beli mesin produksi, untuk marketing. Ya kalau pengembangan UMKM mestinya kan itu. Untuk pameran, jelas. Ini tugas BPKP. Bapak Ibu sekalian, tugas BPKP sekarang mulai harus orientasinya ke situ. Orientasi hasil, arahkan daerah, pusat, semuanya, BUMN, kementerian, lembaga, hal-hal yang konkret. Biar apa? Produktif. Saya lihat lagi di sebuah kabupaten, pembangunan balai penyuluh pertanian. Ini jelas loh, pembangunan balai. Tapi saya lihat senyum-senyum berarti sebetulnya di BPKP udah ngerti semua ini sebetulnya. Saya hanya ingin menegaskan, kita sekarang orientasi kita memang harus hasil. Kalau kita mau bisa bersaing dengan negara-negara lain. Pembangunan balai untuk membangun dan merehab balai. Jelas. Anggarannya 1 miliar. Saya cek lagi ini apa tuh kok 1 miliar. Kecil, udah kecil pun saya lihat. Kecil, ini kalau mestinya kalau 1 miliar ya 900 juta yang untuk rehab. Mestinya. Tapi setelah kita cek benar, 734 juta itu honor, rapat, dan perjalanan dinas. 734. Artinya 80%. Ini udah nggak bisa lagi Bapak Ibu sekalian. Dan inilah tugas berat BPKP ada di sini. Begitu bisa membalikkan 80-nya yang untuk konkret, 20-nya yang untuk honor, perjalanan dinas, rapat, itu baru.
anggaran APBN, anggaran APBD itu produktif. Ya enggak pusat, enggak provinsi, kota dan kabupaten itu dengan BPKP itu takut. Segen dan takut. Gunakan ini untuk kebaikan negara. Contoh lagi, kita kan tahu masih banyak kemiskinan. Daerah kemiskinannya tinggi, tapi anggaran perlindungan sosialnya kurang dari 1%. Mestinya itu diprioritaskan dulu. Hal-hal seperti ini yang perlu diawasi betul, diidentifikasi masalahnya, berikan rekomendasi, dampingi, kawal, agar betul-betul anggaran kita ini produktif betul. Sekali lagi kita ini bersaing dengan negara-negara lain. Dan kita beruntung pertumbuhan ekonomi kita kalau di G20 itu masuk 2 besar terbaik. Sebab itu sekali lagi perkuatan pengawasan internal jangan sampai hanya menjadi aksesoris dan juga enggak usahlah ada data yang ditutup-tutupi. Ya, kalau memang ini salah, tunjukkan kesalahan, cara memperbaikannya seperti apa. Dan juga saya minta kepada seluruh daerah jangan mengabaikan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh BPKP. Yang terakhir, yang senang pasti banyak. Tadi Pak Ateh bisik menanyakan kepada saya mengenai tukin. Tukin di lingkungan BPKP. Pak Presiden gimana Pak perpresnya? Sudah selesai belum? Saya sampaikan, sudah saya tanda tangani. Jadi 100%. Tapi hati-hati tadi yang saya sampaikan, tolong. Nah, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan.